Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya di mata kuliah Filsafat Ilmu yang berjudul Rendahnya Minat Membaca di Era 21. Deskripsi abad 21 ditandai oleh pesatnya perkembangan sains dan teknologi dalam bidang kehidupan di masyarakat, terutama teknologi informasi dan komunikasi untuk minat membaca bagi masyarakat Indonesia, terutama pelajar. Pernyataan tersebut mengisyaratkan bahwa minat baca dihadapkan pada tantangan yang semakin berat. Salah satunya tantangan tersebut adalah bahwa pendidikan hendaknya mampu menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan utuh untuk menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan. Sumber daya manusia yang bermutu merupakan faktor penting dalam pembangunan di era globalisasi saat ini. Apa saja upaya? Mungkin salah satunya upaya tersebut peningkatan mutu baca merupakan hal yang tidak bisa ditawar lagi dalam rangka peningkatan mutu sumber daya manusia bangsa Indonesia ini. Globalisasi membawa dampak pula pada perkembangan iptek yang sangat pesat menurut seorang untuk mau dan mampu memanfaatkan arus informasi dengan baik dan cepat. Teknologi informasi yang kini menjamah hampir setiap aspek kehidupan masyarakat mendorong produsen perangkat teknologi informasi dan komunikasi berlomba-lomba menciptakan perangkat teknologi informasi untuk memuaskan konsumen. Demikian pula halnya dengan jasa pelayanan telekomunikasi atau provider yang juga berlomba-lomba menawarkan berbagai macam paket layanan jasa yang bervariasi untuk meningkatkan proses atau meningkatkan kemajuan baca bagi masyarakat Indonesia. Perkembangan teknologi ini sangat memberikan dampak positif bagi berbagai kalangan, terutama kalangan akademisi dan kalangan pelajar. Teknologi tentunya juga memberikan dampak negatif bagi si pengguna teknologi tersebut. Salah satunya adalah dengan adanya teknologi, buku biasanya dibaca dengan jumlah X lembar yang tebal tak terlihat lagi karena sudah dikemas dalam bentuk e-book dalam aplikasi gadget. Sebuah minat untuk membaca buku dalam bentuk eksemplar sudah menurun dan pengguna teknologi lebih sering membaca gadget daripada membuka buku. Banyaknya fitur-fitur yang terdapat dalam sebuah gadget secara otomatis tidak akan membuat si pembaca fokus. Bagaimana tampilan dan keutamaan yang ditunjukkan oleh membaca buku dan eksemplar tidak akan pernah tergantikan. Adanya kemajuan pada teknologi informasi dan komunikasi di satu sisi memberikan banyak kemudahan bagi siapa saja mengakses informasi, berita, dan bahan bacaan yang baik, referensi sekolah atau perkuliahan maupun hasil penelitian. Semua orang bisa mengakses segala bentuk informasi dalam sekali klik. Hal ini menjadikan kemudahan bagi masyarakat Indonesia maupun pelajar atau mahasiswa maupun masyarakat dalam memperoleh bacaan berkualitas dan mengupgrade keilmuannya. Minat baca di Indonesia, terutama di provinsi-provinsi itu berbeda-beda. Dalam provinsi di Indonesia kan ada 34 provinsi. Hanya 9 provinsi yang masuk dalam aktivitas literasi yang sedang dan 24 provinsi masuk dalam literasi yang rendah dan satu provinsi masuk dalam kategori literasi sangat rendah. Hal ini dikarenakan kurangnya media yang masuk ke dalam daerah tersebut. Mungkin data terbaru Januari 2020 UNESCO menyebutkan bahwa Indonesia urutan kedua dari bawah
soal literasi dunia. Artinya minat baca di Indonesia itu sangat rendah. Menurut data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia sangat memprihatinkan, hanya 0,0001%. Artinya dari 1000 orang di Indonesia hanya 1 orang yang rajin membaca. Riset berbeda bertajuk World Most Literacy Nation Ranked yang dilakukan oleh Central Connecticut State University pada Maret 2016 lalu. Indonesia dinyatakan menduduki peringkat 60 dari 61 soal minat baca. Yang selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan dan penumbuhan minat baca bagi masyarakat Indonesia melalui literasi. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman atau bahan referensi bagi penelitian lain yang sejenis. Hasil analisis ini diharapkan dapat menjadi kajian dalam pelaksanaan penelitian sejenis. Dari apa yang saya teliti, manfaat yang bisa kita ambil banyak sekali, terutamanya menambah wawasan secara luas dan menyerap ilmu yang kita dapat dari penelitian yang saya buat ini. Dan tujuan penelitian ini adalah, tujuan saya membuat penelitian ini yaitu untuk menjadi persuasif pendorong minat baca bagi masyarakat Indonesia dan mencapai apa yang saya inginkan, yaitu menumbuhkan minat bangsa di Indonesia ini. Saya di sini dalam mengumpulkan data melalui atau menggunakan metode penelitian studi pustaka, di mana studi ini mengumpulkan data dilakukan dalam rangka memperoleh data yang akurat dan lengkap sehingga dapat memberikan gambaran atau informasi terkait dengan penelitian tersebut. Teknik pengumpulan data studi pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan atau menyimpulkan data yang relevan dan sesuai yang dibutuhkan untuk penelitian dari buku, artikel ilmiah, berita maupun sumber kredibel lainnya yang reliable dan juga sesuai dengan topik penelitian yang dilakukan. Ya, mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih.